Halo anak-anak kelas 5, apa kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja kan? Hari ini kita akan belajar materi tema 1, subtema 2, pembelajaran kelima. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. Yang kedua, siswa dapat membuat desain cover buku sederhana. Nah, langsung saja kita ke pembelajarannya yuk. Coba anak-anak perhatikan layar di samping Bapak. Pada layar terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Ada berjalan, ada memegang buku, ada menggali tanah, dan juga ada berlari. Nah, keempat aktivitas tersebut adalah aktivitas yang memanfaatkan kerja dari otot manusia. Lalu, apa pengertian otot? Apa saja fungsinya? Dan apa saja macam dan jenis otot? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak penjelasan Bapak. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Selanjutnya, Bapak akan membahas mengenai macam-macam otot pada manusia. Simak penjelasan Bapak. Otot pada manusia terdiri dari 3 macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Berikut adalah penjelasan lebih rinci dari ketiga macam otot pada manusia. Diawali dari otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Adapun ciri-ciri otot polos yaitu waktu kontraksi antara 3-180 detik, bentuk dari otot polos adalah gelendong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Otot polos biasanya berada pada bagian usus saluran peredaran darah dan otot di saluran kemih, dan tidak diperintah oleh otak. Kemudian, otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Adapun ciri-ciri dari otot lurik yaitu bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel, mempunyai pigmen mioglobin, dan inti sel yang berada di tepi. Selanjutnya adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja tanpa kesadaran manusia. Nah, bisa dibayangkan kalau otot jantung kita berhenti, kita akan mati pastinya. Adapun ciri-ciri dari otot jantung yaitu otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan, otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Itulah macam-macam otot pada manusia beserta ciri-cirinya. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan macam-macam otot manusia? Untuk menambah wawasan kalian bisa baca-baca buku lagi agar informasi yang kalian dapatkan lebih lengkap. Selanjutnya, ayo kita belajar membuat desain cover buku sederhana. Bapak akan memberikan contoh bagaimana cara membuat cover buku sederhana. Dan kalian simak baik-baik ya. Membuat cover buku sederhana diawali dari membuat garis pinggir berbentuk persegi panjang terlebih dahulu. Kemudian,
Buatlah judul buku pada cover yang ingin kalian buat. Contohnya seperti ini. Judul bukunya yaitu Hewan Vertebrata dan Hewan Avertebrata. Kemudian isikan nama penulis buku di bawah judul buku. Contohnya seperti ini. Bapak memakai nama Bapak sendiri sebagai nama penulis. Kemudian tambahkan gambar ilustrasi yang sesuai dengan judul. Nah, contohnya seperti ini. Karena judulnya Hewan Vertebrata dan Hewan Avertebrata, Bapak memakai gambar ilustrasi burung sebagai wakil dari hewan vertebrata dan kupu-kupu sebagai wakil dari hewan avertebrata. Perlu kalian ingat, gambar, ilustrasi, dan judul itu harus sesuai. Kemudian, isikan nama penerbit buku pada bagian bawah cover. Nah, nama penerbit yang Bapak pakai yaitu Percetakan Dwita. Dan yang terakhir, berikan warna latar belakang pada cover buku. Nah, setelah diberi latar belakang, cover bukunya menjadi lebih indah. Nah, inilah contoh cover buku sederhana. Selanjutnya, Bapak mempunyai tugas untuk anak-anak. Tugasnya yaitu, buatlah sebuah desain cover buku sederhana pada buku gambar anak-anak. Pada cover buku yang anak-anak buat harus terdapat judul buku, gambar ilustrasi, nama penulis, boleh pakai nama kalian sendiri, dan nama penerbit. Judul bukunya bebas. Jika anak-anak bingung menentukan judul, anak-anak boleh memilih salah satu judul di bawah ini. Bapak sudah menyediakan 5 judul buku, silahkan kalian pilih. Perlu anak-anak ingat, gambar ilustrasi pada cover yang kalian buat harus sesuai dengan judul bukunya. Dan pewarnaan cover buku boleh menggunakan pensil warna, krayon, spidol, dan lain sebagainya. Nah, sekianlah pembelajaran kita kali ini. Bapak ucapkan terima kasih karena kalian sudah menyimak pembelajarannya dengan baik. Sampai jumpa pada video berikutnya.